Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika berdoa, mujizat itu ampuni ya orang yang menyakiti hati, lepas semua belum lepas, semua kepahitan lepas dalam nama Yesus. Ampuni suamimu, ampuni orang-orang yang menyakitimu. Engkau juga minta ampun atas dosa-dosa kesalahanmu dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan, silakan Tuhan. Kami cabut semua kesedihan, kami cabut Tuhan sakit penyakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urabaya rabaya shekara baba baba, urabaya shekara terus kudus jamah Tuhan. Terus kamu menjerit dalam nama Yesus. Urabasek kamu menjerit sama Tuhan. Urababa urabaya shekara jamah cilalan, jamah Roh Kudus, jamah. Saat ini Bapa, di dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan ampuni semua dosa kesalahannya, sucikan, kuduskan. Semua sakit penyakitnya menjadi tahir, saraf kejepit tahir, gula darah tinggi menjadi sembuh. Kuat kakinya, kuat bisa berjalan lagi, bisa beribadah lagi. Sembuhkan dalam nama Yesus. Saraf yang kejepit dalam nama Yesus. Urabaya semua saraf kejepit kembali menjadi normal. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Roh Kudus mengalir, kesembuhan mengalir, bilur Tuhan Yesus mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan hatinya, pulihkan Bapa, penuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Cukupkan segala kebutuhan keperluannya. Biar itu kembali untuk berjalan, bergerak, beribadah. Biar kembali Tuhan untuk beraktivitas. Terima kasih Roh Kudus. Berkati anak-anak pekerjaannya semuanya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus terima kuasa Tuhan, terima terus penuhi Roh Kudus mengalir Roh Kudus mengalir penuhi Roh Kudus dalam nama Yesus. Terus haleluya ucapkan haleluya terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus dalam nama Saya. Amin. Ya haleluya. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria kita akan memuji, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita terfokus pada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang baru lagi Bapa, di mana kami boleh memuji, menyembah Engkau, di mana kami boleh masuk di ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang telah menguduskan, menyucikan, melayakkan kami Bapa.
sehingga kami diberikan hak penuh untuk masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, itulah kerinduan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami akan memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Oh, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, Yesus kami sembah Engkau Bapa. Kau yang mulia, Kau yang ajaib, Kaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Basuh kami kembali dengan air hidup-Mu. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Air hidup-Mu menyegarkan jiwa kami. Yaralabaya shakaralabaya lamata karalamo karalaya sekerela yaralabo karalamo yaralamo yashe yaralabaya sanderalabo karalamo yasanderela bakaralamaya yaralamo yasedemekena takaralamo ya Jamah kami Tuhan, beri kekuatan yang baru, beri pengharapan yang baru. Berikan kami kekuatan-Mu, supaya kami boleh terbang tinggi, naik ke gunung-Mu yang kudus. Shandara laba 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 ya shikara baba baba ya laba kana laba ya shikiri laba ya sanana. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Kau menjadi sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami Bapa. Biar kami terus bawa kami Bapa, seperti Raja Wali-Mu yang berjalan tidak menjadi letih, berlari tidak menjadi lelah, karena kekuatan kami Tuhan sendiri yang memberikan. Tuhan sendiri memberikan sayap-sayap baru supaya kami terbang lebih tinggi.
Gunung-Mu yang kudus Tuhan, tempat kediaman-Mu menjadi tempat yang ternyaman dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan berikan pewahyuan, penyingkapan rahasia kebenaran firman-Mu, biar kami boleh mendengar dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, kembali kita akan mempelajari firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu sempat saya sakit ya, batuk. Kadang nggak bisa tidur karena batuk-batuk malam ya. Tapi saya percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan. Dan juga kemarin sempat saya berpikir mau ke dokter ya. Dokter langganan saya itu seorang dosen dan dia juga belajar untuk farmasi obat-obatan. Jadi kalau saya ke dokter dia pasti disuntik dan nggak lama sembuh gitu ya. Tapi saya belajar punya iman untuk memakai kuasa Tuhan ya. Karena kita belajar untuk kuasa Roh Kudus sudah diberikan pada kita. Jadi kita harus praktekkan ya. Jadi saya bilang dalam nama Yesus, batuk-batuk, pilek, apapun juga nyah dari tubuhku. Kemarin sakit juga perut, kembung, masuk angin, dalam nama Yesus keluar dari tubuhku. Hai tubuh, engkau ini bait Allah ya. Di mana Roh Allah diam tinggal di dalam kita. Ya, puji nama Tuhan, sekarang sudah agak baikan. Saya percaya kita punya iman untuk kesembuhan ya. Dan kita praktekkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, darah Yesus, menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar di dalam Matius 25 ayat yang pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengutuklah mereka semua lalu tertidur. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, supaya kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji nama Tuhan. Ya, kita belajar hari ini tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dan kita tahu, dan setelah kita tadi baca dikatakan, 5 gadis yang bodoh ini tidak membawa persediaan minyak, saudara ya. Jadi yang bijaksana membawa api, membawa pelita, membawa cahaya ya yang terus menyala-nyala, dan dia membawa cadangan minyak ya. Sedangkan yang bodoh sama, membawa api, membawa cahaya, membawa lampu, tetapi tidak ada minyaknya, tidak ada persediaan. Jadi saya diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Minyak ini apa sih? Minyak itu berbicara apa, saudara? Minyak itu berbicara urapan Roh Kudus, oke. Ya, minyak itu berbicara ya sesuatu yang bisa dibakar dan menyala. Ya, pada zaman dahulu ada satu biji ya, maksudnya harus ada peremukan ya, maka keluarlah minyak ya. Di dalam perjanjian lama pun bagaimana kita membuat minyak urapan ya, itu dari satu biji tanaman yang diremukkan, yang dihancurkan sehingga keluar minyaknya. Nah, itulah yang akan dipakai. Jadi saudara, pada akhir zaman ini seringkali orang
berfokus pada Injil kemakmuran, kau akan diberkati, ikut Yesus akan menjadi kaya ya, akan berkelimpahan. Memang betul, tidak salah juga saudara ya. Jadi kita jangan menolak berkat, jangan menolak kelimpahan yang Tuhan berikan, jangan menolak apa yang merupakan bagian kita. Tapi kita juga harus seimbang ya. Karena di dalam firman ini harus ada pengajaran yang seimbang. Bukan hanya kita belajar fokusnya tertuju pada berkat, kelimpahan, keuangan. Enggak. Kita juga belajar untuk penderitaan, peremukan, penganiayaan ya. Seperti biji ini harus diremukkan, harus dilumat sehingga keluar minyaknya. Dan inilah yang akan menjadi cadangan minyak kita di akhir zaman. Jadi jangan kita menolak penderitaan, menolak kesusahan, menolak penganiayaan. Jangan. Itu juga kita harus terima. Karena apa? Untuk merubah hati kita lebih bijaksana, merubah karakter kita ya. Jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk masa-masa kesulitan, masa-masa aniaya, masa-masa di mana kekurangan, masa-masa di mana mengalami padang gurun, kekeringan, kesusahan, kesulitan. Kita harus sudah siap semuanya. Jangan kita nggak siap, nanti Tuhan Yesus cepat datang lah. Pokoknya sebelum penganiayaan besar kita udah diangkat, kita udah rapture gitu. Saudara, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan rapture ya. Kita nggak tahu kapan pengangkatan anak-anak Tuhan. Tapi ayo kita siapkan hati kita, diri kita. Kita siapkan manusia roh kita, siapkan karakter kita, siapkan jiwa kita, kekuatan kita harus tetap penuh, diisi. Jangan sampai kedatangan Tuhan kita udah dingin, udah suam-suam, udah ogah-ogahan sama Tuhan, udah nggak deket sama Tuhan, udah nggak mau melayani Tuhan. Jangan, karena ada banyak sekali masalah, pergumulan, aniaya, bahkan fitnahan bisa juga saudara membuat kita lemah ya. Kemarin baru-baru ini 2 hari lalu ya ada temen ya yang di Depok nih ngobrol cerita, Bu Maria aku kena fitnah. Orang-orang gereja lagi katanya yang fitnah saya. Jadi disebarin hal yang negatif tentang dia. Tapi dia tidak seperti itu. Dan saudara, ada firmannya saya bilang berbahagialah orang yang dianiaya, yang difitnah. Kata Tuhan berbahagia. Loh, kita boro-boro bahagia, bisanya nangis, sedih, saudara, difitnah yang jahat, dikata-katain yang tidak benar, ya jadi gosip kemana-mana. Saya bilang, ya udah kita berdiam diri, nangis di hadapan Tuhan aja. Kita kadang nggak bisa ya, membalas yang jahat dengan yang jahat, atau kita menutup semua mulut, nggak bisa juga. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan, dan itu perkataan, fitnahan atau gosip yang nggak benar tertuju pada kita, ya saudara, ya udah kita doakan orang-orangnya, kita berkatin orang-orangnya, dan kita belajar untuk banyak mendekat sama Tuhan, berdiam diri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan lihat pembelaan Tuhan pasti ada, saudara. Karena dalam penganiayaan itu kita mengalami peremukan hati, sedih ya. Aduh kok begini ya, aduh merasanya hati ini hancur ya, kok difitnah yang jahat gitu ya. Nah disitulah saya juga mengalami hal seperti itu, karena saya pikir nggak menyangka aja kok bisa jadi begini gitu ya. Kok bisa tadinya baik sama kita, manis sama kita, ternyata di belakangnya ya udah dikata-katain, difitnah, dijelek-jelekin. Tapi kita bilang udah, kita fokus sama Tuhan, jangan fokus dengan masalah, fokus sama Tuhan. Tuhan, kau sedang mendidik saya apa, sedang membentuk saya apa ya. Jadi ya udah, nanti kita kalau lagi kumpul lagi, kita doa di Bukit Doa Salomo, ya udah kita doa lagi, ngumpul lagi. Saya bilang yang penting kita sehati, unity ya, untuk berdoa, untuk menyembah, untuk sharing firman, untuk kesaksian ya. Itu yang akan menguatkan ya. Jadi saudara, kita belajar dari 5 gadis yang bijaksana ini. Dia menyediakan minyaknya, pelitanya ya. Jadi kita jangan tolak masalah, jangan tolak penderitaan, jangan tolak kesusahan, jangan. Itu memang proses ya. Itu memang harus ada peremukan hati ya. Harus ada hati yang dilukai ya, hati yang sakit ya, itulah kita bawa ke Tuhan, kita nangis ke Tuhan. Disitulah Tuhan membawa kita pada peremukan demi peremukan, sehingga minyak
kita, urapan itu mengalir saudara ya. Makanya orang kalau dalam keadaan senang ya, dalam keadaan nggak ada masalah, biasanya doanya atau memuji Tuhannya biasa-biasa aja. Tetapi pada waktu ada masalah datang, penganiayaan datang, kesulitan datang, difitnah, ya, dikata-katain yang tidak benar, disitulah kita hancur hati, kita mengalami peremukan, kita doa ya, disitulah minyak urapan yang daripada penderitaan ini mengalir, ya, ada minyak yang diremukan dalam hati kita, hidup kita, itu yang akan muncul, yang akan keluar, ya. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan juga akan mengalaminya karena ada proses, ya, ada ujian yang Tuhan berikan. Kita baca di dalam firman Tuhan. Nah, ini juga ada ayatnya yang bagus sekali saudara ya, di mana kita bisa diberkati lewat firman Tuhan. Nah, ini ada ayatnya Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan difitnah, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sebab karena itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi orang Kristen kita harus bertumbuh dan jangan pantang mundur apapun yang terjadi. Karena Tuhan sediakan upah, Tuhan sediakan mahkota, Tuhan sediakan kita jika kita tekun di dalam penderitaan, penganiayaan, kesusahan. Kita terus ya maju terus. Udah, saya juga maju terus dalam pelayanan. Kadang orang-orang sekeliling kita ya kadang ada saatnya kita bisa naik terbang sendiri ya, seperti Raja Wali, enggak rombongan, udah naik aja, terbang aja, kuat aja bersama Tuhan. Kadang kita mengharapkan orang-orang sekitar kita, nggak bisa juga. Ada juga yang berjanji, oh Cimaria saya topang engkau dalam pelayanan, dalam doa. Saya seperti Harun dan Hur gitu ya, menopang Musa. Cimaria seperti Musa bawa tongkat ya, tetapi ternyata mengecewakan saudara ya. Ya udahlah, saya juga nggak bisa ngandelin teman, ngandelin orang untuk mendoakan saya, mendoakan pelayanan. Tapi ada kalanya kita dibawa sendiri naik seperti Raja Wali. Kita sendiri harus kuat, kita sendiri harus pemenang, kita sendiri harus maju, kita sendiri harus mengolah batin kita, roh kita mau kuat-kuat ya. Jangan pantang mundur lagi, jangan lemah lagi, jangan gak kuat lagi, jangan, udah maju aja lah. Mungkin kita kadang gak dimengerti orang, disalah mengertikan ya. Kita juga kadang dinegatifin sama orang. Udah, kita gak usah fokus ya sama orang-orang, sama masalah. Ada saatnya kita naik terbang tinggi ya. Seperti tadi pujian, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan saya gak perlu topangan doa dari teman-teman, dari para pendoa ya. Tetapi ada kalanya kita harus menguatkan diri kita. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Ya puji nama Tuhan jika kita punya teman ya. Kita mempunyai sahabat yang mendoakan kita selalu dengan tulus. Ya puji Tuhan. Tetapi ada kalanya mereka juga mungkin letih. Mungkin juga kena panah api iblis. Sehingga jadi negatif dalam pelayanan. Bisa juga saudara. Karena ada juga adik saya bilang gini, kalau kamu menjadi satu pelayanan yang besar itu nggak mudah, karena banyak orang yang di dalamnya yang masih dalam keadaan masalah, dalam lemah. Yuk kita kalau mengangkat satu pelayanan untuk ayo sama-sama kuat, ayo kita jangkau jiwa, ayo kita memasuki ladang-ladang Tuhan, itu nggak gampang saudara. Ya, karena kita bawa orang ini ayo menjadi dewasa, ayo menjadi kuat, ayo jadi pemenang, ayo jadi penuai, ayo jadi pendoa gitu kan. Tetapi kalau kita gampang, kalau kita sendiri untuk
kuat, untuk kita sendiri untuk maju, itu gampang ya, kita lari, kita maju. Tetapi kalau kita bawa banyak orang, di mana-mana kita buka dan ladang-ladang, kita buka tim-tim pendoa, kita buka ya tempat-tempat untuk kita mengadakan lawatan, itu nggak gampang. Perlu roh yang kuat, perlu doa yang kuat, perlu orang-orang di mana sehati, unity. Tapi saya percaya ini pelayanan bukan pekerjaan saya, tapi pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, Tuhan kirimkan pengerja-pengerja bersama-sama. Saya percaya di zaman ini akan terjadi penuaian besar-besaran, saudara ya. Dan kemarin juga saya diberkatin, kadang dalam pelayanan itu ya, ada sukacitanya juga ya, saudara. Ada kesaksian-kesaksian ya yang membuat kita ini terharu gitu ya. Waktu sudah selesai pelayanan, waktu Minggu, Bu Maria, yuk kita kunjungin teman aku nih, udah lama sakit, mintanya mati melulu. Saya bilang, sakit apa? Ada sakit gula, sakit darah tinggi. Ya udahlah, kita besukin. Setelah kita selesai kebaktian, saya melayani di gereja itu, ya udah kita kunjungan yang sakit. Kita sudah parkir, masuk gang, ya udah kita ketemu ya dengan satu ibu. Ternyata usianya masih muda ya. Saya 55, dia 56, beda setahun. Tetapi saudara, susah ya, bangun susah, duduk ya, kakinya jadi mengecil karena nggak digerakkan, karena sering jatuh, dia bilang, karena ada gula, jadi bisa komplikasi ya. Saudara, hati-hati juga, kita harus jaga kesehatan, jaga makanan kita juga. Dan kemudian pada waktu kita doa, dia nangis ya, saudara, dilawat Tuhan, kita jamah ya, Tuhan lawat. Nah disitulah saudara, dia merasakan kembali kasih Tuhan, jamahan Tuhan. Dia dulu Buddha, belum mengenal Yesus, terus dia mengenal Yesus ya saudara. Disitulah dia boleh, ayo jangan sedih, kamu tuh nggak sendiri. Kita ini ada teman-teman ya, kita berbagi berkat, bagi sembako. Terus akhirnya dicerita saudara. Dia ceritanya begini, Bu Maria, dulu saya waktu baru mengenal Yesus itu, saya tuh ya senang ya diajak pelayanan. Terus ada satu teman yang ngajak, dia lupa saudara, matiin kompor, dia lagi masak saudara. Dan dia pergi pelayanan, terus dia ada suara yang membisikin telinganya, kamu pulang, pulang, kata gitu. Ini suara di telinga, akhirnya dia pulang. Yo saudara, itu asap di dapurnya udah mengepul, mau kebakaran saudara. Untung dia cepet pulang, kalau enggak udah kebakaran karena asapnya udah penuh ya di dapurnya. Itu ajaib juga ya, maksudnya ini satu kesaksian mujizat ya, di mana Tuhan bisa berbicara audible ya ke telinga ini anak Tuhan ya, untuk pulang, untuk tidak terjadi kebakaran. Terus hal yang kedua, dia pernah diajak ke satu gereja ya, terus dia mau bersaksi tapi ragu. Tiba-tiba katanya pantat saya kayak ada yang narik-narik, yang ngangkat-ngangkat, kamu bersaksi katanya. Akhirnya dia terdorong untuk maju bersaksi. Lucu juga ya, saya bilang kesaksiannya. Seperti ada yang mengangkat pantatnya gitu untuk dia bangun dari tempat duduk untuk ke depan bersaksi ya. Itu juga saya bilang ajaib juga ya, aneh-aneh aja ya pengalaman bersama Tuhan. Saya bilang, udah kamu setia terus sama Tuhan, olahraga, bilang segala sakit penyakit aku usir, aku masih muda, aku sehat, aku kuat. Jadi harus diperkatakan yang baik ya, kita doakan, kita urapin ya, kita berkatin ya saudara. Kembali ke kita, iman itu harus muncul. Kayak saya kemarin sakit juga sempat berpikir, aduh kalau aku sakit parah aku harus ke dokter nih, suntik gitu, baru cespleng gitu kan. Ini iman loh saudara ya, udah baru di pikiran. Tapi kemarin berapa hari lalu saya baru sadar, udah dalam nama Yesus sakit penyakit aku usir keluar, dalam nama Yesus ya, saya tangking, saya usir sakit penyakit. Saudara, sembuh. Jadi iman itu di hati, di pikiran, di mulut kita diucapkan, maka jadi ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Seringkali Yesus bilang begitu saudara ya. Jadi ibu ini juga
semangat lagi ya. Kadang kita besukin orang-orang yang udah percaya Yesus tapi lemah ya. Hati-hati, jangan sampai iblis curi lagi imannya. Anaknya juga belum percaya Yesus ya. Nanti kita kunjungan lagi ya saudara. Jadi kita akhir zaman ini ayo jangan egois, jangan hanya kepentingan diri kita sendiri, keluarga kita, yang penting udahlah, tapi buka hati, buka mata ya untuk kita besuk, kunjungan, mendoakan, berbagi, apapun juga. Itu Tuhan suka ya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Nah, di dalam 2 Timotius 3 dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi kita ini sedang digalakkan terus untuk baca firman. Setiap hari 5 pasal nih saya, setiap hari 5 pasal. Ya, tetapi juga iman timbul tidak hanya dengan pembacaan kitab suci. Iman timbul bukan hanya dengan baca Alkitab. Ada satu lagi, iman bertumbuh dan timbul dalam penganiayaan. Ya, pada saat ada aniaya, ada kesukaran, ya, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam keuangan, baik dalam pekerjaan, ada aja masalah, ada kesulitan. Ya, belum kita bersaksi, belum kita menginjil, dianiaya, bisa juga saudara. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, caraku hidup, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, ya, penganiayaan itu akan menimbulkan ketekunan. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, ya saudara. Jadi jangan hindari kesukaran, aniaya, penderitaan. Jangan. Ya, promonya aja, promosi nih. Ayo ikut Tuhan, kau diberkati. Ikut Tuhan, kau akan dipulihkan. Betul, saudara. Tetapi satu sisi lagi jangan kita abaikan ya. Jadi kekristenan itu harus seimbang ya. Jangan fokusnya satu fokus, jangan. Harus ada keseimbangan, jangan fokus berkat, kelimpahan, betul. Tapi ada saatnya kita untuk dibawa kesukaran, kesulitan, penganiayaan, tiba-tiba difitnah, tiba-tiba di negatif, ya, tiba-tiba sekeliling kita menjauhi kita, ya, tiba-tiba saya harus terbang sendiri seperti Raja Wali, ya, Tuhan memberikan kekuatan, ya. Ada saatnya juga Tuhan kirimkan jiwa-jiwa orang-orang yang sehati unity ya. Puji nama Tuhan, apapun juga saya bersyukur ya. Puji nama Tuhan. Saudara, kemarin ada beberapa teman dia juga cerita ya sama saya, Bu Maria, aku dikasih mimpi nih. Mimpinya gimana? Iya, tiba-tiba aku kok kayak di bandara, aku udah pakai jas, aku bawa koper, udah siap mau pergi, saudara ya. Waduh, saya bilang, berarti udah ada persiapan, saudara ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus menjadi 5 gadis yang bijaksana, ada persiapan, ada cadangan minyak. Ya, jangan hanya pelita, roh kita menyala-nyala semangat. Lama-lama redup padam, pudar. Ya, saudara. Tiba-tiba dingin, suam, akhirnya murtad. Hati-hati, harus ada persediaan minyak. Harus kita ada persiapan untuk satu perjalanan. Kita di dalam hidup di dunia ini satu perjalanan menuju surga. Kalau kita nggak siapkan cadangan minyak, kalau kita pun punya mobil nih, punya motor, harus isi bensin. Aduh, harus ada persiapan. Kita mau keluar kota, misal kita ke Jawa Tengah. Nah, kita bensin harus full. Itol harus isi ya saudara ya, ada persiapan saudara, sehingga nggak mogok di jalan, kekurangan bensin, bahaya saudara ya. Nah itu teman saya juga, wah berarti kamu harus ada persiapan, artinya mimpi itu. Kamu harus siap sedia kapanpun Tuhan Yesus jemput, panggil ya, baik secara pribadi maupun sama-sama nanti untuk rapture. Udah ada persiapan. Dia bilang di bandara saya udah pakai jas,
wah keren, saya bilang, bawa koper, wah keren, saya bilang gitu ya. Setahu saya dia juga jarang berpergian, jarang apalagi ke luar negeri ya, apalagi pakai jas, jas aja belum punya, tapi dalam mimpi itu dia pakai jas, ya bawa koper, udah ada persiapan, wah puji Tuhan ya. Jadi kita ayo buang semua kotoran-kotoran hati ya, buang semua yang negatif, ada kesombongan kah ya, ada iri hati kah, ada kemarahan kah, ada hati yang jahat kah, pikiran jahat kah, buang semua. Kita bersihkan hidup kita, hati kita, diri kita, dan kita fokus pada Tuhan. Kita tahu waktunya sudah sangat singkat. Kita harus jadi 5 gadis yang bijaksana, yang menyediakan minyak. Minyak ini penderitaan ya, yang punya minyak ini ada peremukan, ada satu yang dipecahkan di hidupmu, ada banyak hal. Saya juga dulu mengalami banyak peremukan dalam hidup saya ya, penderitaan ya. Nah disitulah saya semakin kuat, semakin kokoh iman dalam Tuhan, dan semakin ada persediaan minyak untuk kita dalam pelayanan, untuk kita menjangkau jiwa. Harus ada satu roh yang kuat ya, ada satu roh yang menyala-nyala. Kalau kita sendiri aduh lemes ya, suam-suam, dingin ya untuk pelayanan. Nggak bisa bawa jiwa ke Tuhan, nggak bisa untuk mengenalkan Yesus pada orang lain. Gimana kita menguatkan orang lain kalau sendiri kita nggak kuat? Yuk kita minta kekuatan Tuhan, yuk kita minta minyak yang baru, kita minta urapan baru dari Roh Kudus, sehingga ada full power baru kita salurkan bagi orang-orang yang mengalami kesusahan, kekurangan, penderitaan. Disitulah mereka merasakan jamahan Tuhan. Baru pujian aja mereka udah menangis, udah menjerit sama Tuhan ya. Dan disitulah saudara ya. Dan kemudian juga kemarin belum lama ini ada pendoa juga bilang, aku tuh seperti ada suara bilang begini, ayo siap-siap, ayo persiapkan semua barang-barang, persiapan, seperti menunggu saudara. Ayo semua barang-barang udah dikepas, udah kalau kita mau satu perjalanan kita udah ngepak barang, baju, masuk koper, udah ada persiapan ya. Tapi nunggu belum tahu nih kapan saudara ya. Tapi itu ada suara, ayo bersiap-siap untuk satu perjalanan kita akan pergi ya saudara. Ya, kemarin juga saya dalam mimpi ya, mimpi saya juga ada satu hal, Tuhan bicara gini, kamu kalau mau sesuatu, kamu doa, kamu percaya dengan iman, kamu akan dapat ya. Itu saya dapat mimpi itu begitu. Jadi kita harus punya iman. Iman itu timbul dari mana? Dari penganiayaan, kesulitan, kesukaran, dan iman timbul dari firman Tuhan. Ya, kita baca, kita renungkan, kita dengar khotbah, kita cerna, ya kita masukkan di hati pikiran, itu menimbulkan iman kita. Jadi kemarin saya juga dapat mimpi penglihatan bahwa ayo waktunya sudah singkat, dan juga kedatangan Tuhan itu Tuhan Yesus gak tahu waktunya kapan. Yang disuruh Bapa, hanya Bapa yang tahu. Tetapi karena Bapa dan Tuhan Yesus itu satu, ya Bapa dan aku satu. Sebetulnya Tuhan Yesus itu tahu, ya. Tuhan Yesus itu tahu kapan dia akan datang, kapan dia akan menjemput kita. Karena persediaan meja untuk perjamuan kawin anak domba, di mana kita bertemu dengan Tuhan panjang sekali tanpa ujung. Ada teman yang melihat ya bahwa meja perjamuan untuk kita bertemu dengan Tuhan itu panjang sekali tanpa ujung. Sudah ada peralatannya, piring ya, bangku, semua makanan, buah-buahan sudah tersaji di surga dan menanti kita untuk apa? Datang ya. Dalam tubuh kemuliaan diubah dalam sekejap. Ayo saudara, kita rindukan hal itu, kita ingini, kita persiapkan hidup kita, diri kita. Buang semua kotoran-kotoran, buang semua hal yang negatif, bawa semua dalam doa. Seringkali kita doa nangis, bukan gak boleh ya. Saya ada teman Pentakosta dari dulu, dia suka nangis, kalau doa udah nangis duluan. Bapak, bukan gak boleh saudara. Tapi ada kalanya kita berdoa dengan kekuatan full dalam nama Yesus. Semua yang tidak benar, semua yang bukan dari Tuhan, aku usir, aku
bertengking dalam nama Yesus. Ada doa peperangan juga, ada doa deklarasi iman. Ya, anak-anakku diberkati Tuhan, semua cinta Tuhan, suamiku diberkati Tuhan, pekerjaan semua, pelayanan makin berkembang ya, puji Tuhan. Saya juga ini setiap Sabtu Minggu nih, Senin ada pelayanan ya, banyak beberapa tempat mengadakan lawatan. Suami saya tinggal dulu, dia jaga cucu. Papi doain aku ya. Saudara, aku sampai nangis loh tadi pagi ya. Waktu suami saya doakan, begini dia doa ya. Tuhan Yesus berkati istri saya, berkati semua pelayanannya. Karena dia ada panggilan Tuhan di dalam pelayanan. Terus dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Aduh, saya menangis loh saudara. Suami saya berdoa seperti itu, kayaknya indah gitu kata-katanya. Terus saya juga doakan suami saya, kamu diberkati Tuhan, kamu sehat, kamu tidak sakit-sakitan, kamu kuat. Terus saya juga, kamu terus berdoa ya, dekat Tuhan, dengar khotbah yang membangun iman ya. Jadi kita saling mendoakan saudara ya. Ya, itu seperti air yang sejuk di hati saya, karena suami juga mendoakan pelayanan istrinya, karena dia bilang ada panggilan Tuhan dalam kehidupan istriku, dan juga dia bilang Tuhan pakai seumur hidupnya. Aduh, saudara ya, memang saya percaya setiap orang ada panggilan-panggilan dalam hidupnya, dan kita masuk dalam rencana Tuhan, destiny Tuhan, dan kita sesungguhnya akan menjadi orang yang berbahagia. Karena semua rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan cadangan minyak kita. Baiklah kita mengalami peremukan lagi, penderitaan lagi, penganiayaan lagi, hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Percayalah, itu sedang Tuhan munculkan minyak urapan, minyak cadangan dalam kehidupan kita supaya roh kita semakin menyala-nyala, minyak semakin banyak, api di dalam kita, Roh Kudus dalam kita semakin besar, semakin kuat, semakin powerful kita dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba mengucap syukur Bapa bahwa Engkau baik Bapa. Biarlah kami boleh menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang pelitanya terus menyala-nyala, bahkan bercahaya terang, dan kami sediakan minyak hidup kami. Kami siap Tuhan untuk diremukkan lagi. Kami siap untuk difitnah, dianiaya. Kami siap Tuhan untuk dibentuk, diproses lagi, sehingga hati kami punya hati yang sungguh murni, sungguh tulus, sungguh benar di hadapan Engkau dan di hadapan manusia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua teman-teman yang menonton YouTube ini Bapa, diberikan kekuatan yang baru, diberikan juga Tuhan firman yang mengena, menyentuh, menjadi rema, sehingga tidak menghindari kesusahan, kesulitan, tetapi terus berjalan, terus bersama Yesus, dan akan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Karena rohmu menyala